Shalom, selamat malam. Gimana kabarnya? Masih antusias pada malam hari ini? Ya, kita percaya bahwa ketaatan kita itu yang disukai oleh Tuhan. Ya, bukan oleh apa yang kita kerjakan menurut diri kita sendiri, tapi kita mau supaya apapun yang kita kerjakan hati Tuhan disukakan. Ya, karena itu saya lebih suka menggunakan istilah menjadi penurut firman, bukan menjadi pelaku firman. Banyak orang menjadi pelaku firman, tapi belum tentu apa yang dilakukannya itu menurut Tuhan. Ya. Tapi kalau kita menurut, itu di situ berarti ada apa? Ada submission, ada penundukan diri. Kita sadar bahwa di luar Tuhan kita ini nothing, kita tidak bisa buat apa-apa. Ya kemarin Pak Yohanes mengatakan bahwa semua yang saya kerjakan sampai hari ini itu saya rasanya tidak melakukan apa-apa, ya. Tapi Tuhan yang membuat semuanya baik. Kalau kita bisa menyadari seperti itu, maka kita akan semakin rendah hati, kita tidak sombong, tidak memegahkan diri. Karena toh semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan. Ya. Ya, malam ini adalah hari kedua kita masuk ke dalam ibadah pencurahan Roh Kudus menjelang hari raya Pentakosta atau dalam bahasa Ibrani-nya disebut Shavuot. Pentakosta adalah hari yang ke-50. Terhitung dari hari raya Paskah. 10 hari sesudah kenaikan Tuhan. Itu adalah sebuah hari raya pengucapan syukur atas hasil panen. Ini kalau kita kilas balik dengan perjanjian lama. Di perjanjian lama itu ada 3 hari raya yang harus dirayakan oleh bangsa Israel. Yang pertama adalah hari raya roti tidak beragi, itu merujuk kepada hari raya Paskah. Kemudian hari raya 7 minggu, nah ini hari raya Pentakosta. Dan hari raya Sukot atau hari raya Pondok Daun. Ya, jadi hari raya Pentakosta itu identik dengan hari raya panen. Kalau kita ini menjadi petani yang ditunggu-tunggu apa? Masa panen, betul? Iya kan? Petani tidak menunggu-nunggu masa tanam, tapi masa panen. Demikian juga Tuhan mengendaki supaya saudara dan saya boleh menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Ya, coba kita lihat dulu di dalam Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49 kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Tuhan berjanji akan mengirim apa yang dijanjikan Bapa, tetapi syaratnya supaya kita tetap tinggal di dalam kota ini. Saat ini saya bicara apa yang dijanjikan Bapa itu akan tergenapi ketika saudara dan saya tetap tinggal di dalam gereja. Tetap tinggal di dalam persekutuan. Bukan cuma sekedar tinggal di dalam gedung gereja, tapi saudara harus tetap tinggal di dalam persekutuan. Karena itu aneh kalau ada orang Kristen yang tidak suka dengan yang namanya persekutuan. Paling ibadahnya kalau hari Minggu. Ya, tapi kalau hari-hari lain ada komsel, ada persekutuan, mereka merasa itu tidak penting. Ya, padahal kita sebagai tubuh Kristus, kesatuan, kita tidak boleh terlepas satu dengan yang lain. Anggota tubuh itu kan banyak, ada tangan, ada kaki, ada mata,
ada hidung, ya. Kalau tangan saya terlepas, ya oleh karena sesuatu nih, tangan saya terlepas, maka bagian tangan yang terlepas itu dari hari ke hari akan apa? Busuk, betul? Iya kan? Demikian juga ya kalau ada di antara saudara yang merasa tidak perlu tinggal di dalam persekutuan, merasa tidak perlu tinggal di dalam gereja, maka saudara lama-lama akan mati dan busuk. Tentu yang namanya busuk itu pasti dijauhi sama orang. Tidak ada orang yang karena suka dengan yang busuk-busuk, tidak ada. Ya, berapa minggu yang lalu saya sampaikan di pederesan, kita ini orang Kristen lebah, bukan orang Kristen lalat. Ya, lalat itu pikirannya yang jorok-jorok, pikirannya yang kotor-kotor. Sementara kalau lebah pikirannya yang indah, yang bersih, yang harum. Ya, kita percaya bahwa ketika Tuhan berkata, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, syaratnya tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi syaratnya adalah saudara harus tetap tinggal di dalam persekutuan. Ya, di sini memang dikatakan tinggal di dalam kota. Ini konteksnya pada waktu Yesus sesaat sebelum terangkat. Tapi hari ini Tuhan menghendaki supaya kita tetap tinggal di dalam kotanya Tuhan. Yaitu apa? Yerusalem baru. Yerusalem baru itu ada di bumi, tapi kelak juga Yerusalem baru di dalam kekekalan. Maka itu tema malam hari ini saya beri judul diperlengkapi untuk melengkapi. Ya, Tuhan tadi berkata bahwa kamu akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Lah kita sebagai yang menerima kuasa itu, kita juga punya kewajiban untuk melengkapi. Melengkapi apa? Melengkapi rencana Tuhan. Lupa, masa manusia kok bisa melengkapi rencana Tuhan? Loh, saudara harus tahu bahwa saudara dan saya ini adalah rekan sekerja Allah, betul? Ya kan? Kita ini perlu kerjasama, bukan karena Tuhan tidak sanggup, tapi Tuhan mau supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang punya gairah untuk mengiring Tuhan di dalam segala pekerjaan Tuhan. Ya itu yang Tuhan kehendaki. Karena itu Tuhan juga konsekuen, dia berikan Roh Kudusnya yang adalah tanda bahwa ini loh aku memberi kamu kuasa. Kalau orang diberi kuasa, senang enggak? Senang enggak kalau orang diberi kuasa? Senang pasti ya. Terakhir waktu saya bekerja di Kalbi Farma, saya mendapat promosi waktu itu dari manajer, saya mendapat promosi menjadi salah satu di antara board of director atau kuasa direksi. Jadi saya bisa bertindak mewakili direksi. Bangga enggak? Bangga toh, betul enggak? Bukan masalah gajinya naik, tapi bangga ketika saya menandatangani surat-surat perjanjian dengan bank, dengan pihak ketiga, ya di situ dicantumkan nama saya, di bawahnya ditulis kuasa direksi. Wah, keren, betul enggak? Ya, tapi tentu kalau kita saat itu ya seperti saya diangkat menjadi kuasa direksi, tentu saya juga punya tanggung jawab. Demikian juga ketika Tuhan memberi saudara kuasa, saudara juga punya tanggung jawab, ya. Tanggung jawab saudara apa? Kita lihat yang pertama, saudara menerima kuasa roh Pentakosta. Saya menggunakan istilah roh Pentakosta, ya supaya saudara tidak bingung dengan Roh Kudus yang bersifat umum. Ya, ketika saya tanya, apakah Bapak Ibu ketika dibaptis
sudah menerima Roh Kudus? Sudah belum? Pak Hari, sudah belum? Waktu dibaptis sudah ya? Sudah. Karena kita dibaptis ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi spesial untuk Roh Pentakosta ini Tuhan memberi kita kuasa. Kuasa untuk apa? Yang pertama kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8, saya akan bacakan buat saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara siap enggak bersaksi bagi Tuhan? Ya, Tuhan memberi kita kuasa itu ada dua. Yang pertama, Tuhan menghendaki supaya kita bersaksi bagi Tuhan. Yang kedua, supaya kita memberitakan Tuhan. Bersaksi dengan memberitakan, bobotnya lebih kuat mana? Lebih kuat mana ini? Bersaksi dengan bersaksi bagi Tuhan, dengan memberitakan Tuhan. Bobotnya lebih kuat mana? Bersaksi bagi Tuhan. Ya. Kalau seseorang dihadirkan di pengadilan karena orang ini kena katakanlah ditipu lah ya, ditipu. Kemudian dia lapor polisi, pelakunya ditangkap, si korbannya ini dihadirkan di pengadilan. Dia adalah saksi korban. Dan kesaksiannya itu punya bobot yang lebih besar daripada wartawan yang nulis berita. Wartawan kan nulis berita, kemarin ada persidangan si A karena korban penipuan, pelakunya sudah ditangkap, kemudian korban memberikan kesaksian. Nah, kalau wartawan kan bukan bersaksi, wartawan kan memberitakan peristiwa yang ada. Betul ya? Ya, tapi saudara, Tuhan menghendaki supaya saudara itu menjadi dua-duanya. Ia bersaksi, ia memberitakan Injil. Kita lihat Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Jangan cuma duduk-duduk aja di manasin bangku gereja. Ya, tapi saudara harus pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, kata-kata supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Orang seringkali berpikir begini, oh kalau aku pergi ya menghasilkan buah, memberitakan Injil, bersaksi dan ada hasilnya, ada buahnya, maka Tuhan akan mengabulkan segala yang saya minta. Bukan itu, ya. Ini konteksnya ketika Yesus berkata, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Konteksnya tetap perkara pergi untuk menghasilkan buah. Ya, saya pernah berkata 2 tahun yang lalu ya, bahwa saya seringkali ketika saya pagi saya berdoa, saya ngomong Tuhan, pertemukan aku dengan satu orang dalam minggu ini, di mana aku bisa bersaksi bagi Tuhan, di mana saya bisa memberitakan Injil. Kalau 1 minggu saja, saya bisa memenangkan 1 jiwa, setahun berapa? Setahun berapa minggu? Kalau setahun berapa minggu? 52. Nah, sekarang ini saya tanya, saudara jadi orang Kristen pasti sudah 10 tahun lebih, ya. Sudah berapa jiwa yang saudara menangkan? 5? Loh, saya enggak ngomong 10 loh. 5? Ada enggak? Enggak ada, ya toh. Nah, terus piye? Berarti Tuhan memberi saudara kuasa
saudara sia-siakan. Seperti tadi, saya diberi kuasa direksi untuk bertindak atas nama direksi. Tapi ketika saya mengikat akan satu perjanjian kontrak dengan pihak ketiga, saya disuruh tanda tangan, saya tidak mau. Pas harinya kontrak di depan notaris saya tidak datang. Itu berarti saya apa? Menyia-nyiakan kepercayaan dari bos saya. Betul nggak? Loh ini orang gimana sih? Loh sudah diangkat jadi kuasa direksi, suruh tanda tangan kontrak kok malah ngelungani. Gitu loh. Ya, demikian juga kalau Tuhan memberi saudara kuasa untuk saudara bersaksi, untuk saudara memberitakan Injil, tapi saudara tidak melakukannya, itu berarti saudara menghina Tuhan. Ya, tidak pernah berpikir ya, bahwa ternyata kalau kita itu tidak bersaksi, tidak memberitakan Injil, itu ternyata kita menghina Tuhan. Loh iya toh, saudara tak kasih kuasa, bertindak atas nama saya. Tapi ketika itu diperlukan, saudara malah pergi. Itu berarti saudara kan menghina saya, tidak menghargai saya. Betul kan? Ya, dengan Tuhan juga demikian. Coba sekarang kita pikir-pikir, apakah aku sudah berani bersaksi bagi Tuhan? Bersaksi itu enggak usah perkara yang hebat-hebat, yang besar-besar, yang enggak usah. Perkara hari-hari itu loh. Kadang kalau kita komsel, persekutuan, ditanya, di antara saudara-saudara siapa yang mau bersaksi? Ya, enggak ada yang gini. Mesti kebanyakan piye dingkelo, gitu. Nah, itu kalau sama saya tak pancing. Kalau siapa yang mau bersaksi Bapak Ibu dingkelo, langsung saya ngomong gini, lah kamu, dia mesti enggak pengen tahu siapa tuh yang bersaksi, betul enggak? Ya kan? Lah yang tadi dingkelo, ketika saya ngomong lah itu, terus dia enggak, saya ngomong lah kamu aja yang bersaksi, gitu loh. Ya, kita harusnya berani bersaksi setiap hari, bukankah setiap hari saudara menerima anugerah Tuhan? Ya, dari perkara yang kecil-kecil saja. Saya pernah waktu itu pulang dari Surabaya, dari rumah anak saya naik kereta. Saya ketemu dengan seorang laki-laki masih muda, saya enggak kenal. Itu ketika kereta datang, saya kan jalan sama Bulog. Kebetulan ya enggak bawa tas berat loh, cuman tas punggung. Langsung Mas itu deketin saya, Om, sini saya bawakan tasnya Om. Enggak apa-apa saya bisa, enggak apa-apa. Saya yang muda lebih kuat, akhirnya dia yang bawakan. Dan enggak cuman dibawakan tas saya, tapi saya digandeng naik ke kereta ya. Setelah itu dia ngomong, oke, Om saya tinggal ya, karena kereta saya gerbongnya yang di sebelah. Oh iya, saya pikir itu kan tidak ada yang kebetulan, ya kan? Itu pasti karena apa? Karena Tuhan. Kenapa kok saya bisa menerima begitu? Ya karena saya pernah menabur, sehingga pada waktunya saya juga akan menuai. Nah, sudah gitu ketika sampai di stasiun Tawang, saya sudah nggak ingat-ingat orang itu lagi toh. Iya toh, begitu saya mau turun dari kereta, loh Mas ini wis nyegati ngene pintu kereta. Sini Om tak bawakan lagi. Jadi saya turun tangga kereta itu masih digandeng sama dia. Sampai keluar terus dia bilang, Pak rumahnya mana? Nanti saya antar, oh enggak Pak, nanti saya pesan Grab aja. Loh saya enggak kenal loh. Iya toh? Apakah saudara enggak pengen ngalami perkara-perkara yang seperti itu? Ya, kalau saudara tidak pernah mau bersaksi akan kebaikan Tuhan, saudara juga tidak akan pernah mengalami kebaikan Tuhan lagi. Tuhan pikir percuma. Iya toh? Betul enggak? Percuma. Kamu ngalami aku tapi kamu enggak berani bersaksi. Tempat tinggal saya itu di tengah-tengah padang pasir. Ya, karena saya tinggal di Kauman, sehingga lingkungan saya pasti saudara tahu sendiri yang namanya Kauman di kota manapun itu bukan tempat orang Kristen. Ya. Tapi saya tinggal di situ, ya puji Tuhan sampai hari ini tidak pernah ada masalah. Kalau saya komsel atau persekutuan di rumah, ya tentu saya minta izin sama Pak RT ya, tapi tidak pernah ada gangguan. Hal seperti itu perlu kita saksikan. Kadang saya bersaksi sama mereka,
Ya, masalah mereka mau, loh tapi kok bisa om? Loh, nah kalau buat Tuhan apa yang enggak bisa? Ya benar juga ya. Nah, itulah supaya kita mengenalkan nama Tuhan. Ya, Tuhan ngomong kalau kamu malu bersaksi untuk aku, besok aku juga malu bersaksi sama kamu di hadapan Bapa, gitu loh. Tentu kita enggak mau ketika kita nanti pulang kita dipermalukan. Ya, tentu kita mau ketika kita pulang dengan dengan keyakinan, dengan kepercayaan penuh bahwa Tuhan akan mengedangkan tangannya menyambut kita. Ya, tidak akan dipermalukan. Jangan nanti gini, kita pulang tahun itu Tuhan Yesus, pikiran kita pasti Tuhan akan merangkul aku. Ya, betul enggak? Iya toh? Kita lari. Begitu kita dekat Tuhannya gini. Lu meleset toh, iya toh. Nah, saudara pasti kan tidak mau seperti itu, ya. Jadi saudara harus siap untuk menjadi saksinya. Untuk menjadi saksi itu apa? Menjadi saksi Kristus itu artinya memperhidupkan Kristus melalui hidup saudara. Itu adalah kesaksian yang paling jos. Artinya apa? Saudara harus berbuah dulu, baru saudara bisa menghasilkan buah. Kalau saudara jadi orang Kristen puluhan tahun, tapi tidak berbuah, ya bagaimana hidup saudara bisa menjadi kesaksian? Mungkin kita tidak pandai bicara, tapi lewat hidup kita orang melihat ada Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada kita ngomong, memberitakan Injil nih misalnya ya. Sampaikan tentang kebenaran itu lewat hidup kita masing-masing. Ya. Yang kedua, saudara menerima kuasa roh Pentakosta untuk memberitakan Injil atau memberitakan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 42. Kemudian saya sambung ayat 46 dan 47. Demikian firman Tuhan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini peristiwa sesaat sesudah peristiwa Pentakosta itu terjadi. Ya. Kemudian ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara dan saya ini adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Saudara percaya enggak? Bahwa saudara bisa ikut Tuhan itu karena Tuhan yang manggil saudara. Apa karena karepe saudara sendiri? Coba saudara percaya enggak? Saudara hari ini ada di sini itu karena karepku dewe atau karena Tuhan memanggil saudara? Pasti yang kedua, karena Tuhan memanggil saudara. Dan itu adalah satu kebanggaan. Iya toh? Coba kalau Pak Eko dipanggil sama Ibu Wali Kota, bangga enggak Pak Eko? Hah? Bangga. Dipanggil sama Pak Gubernur, bangga toh. Loh ini yang manggil Raja di atas segala raja. Iya toh? Tentu ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ayat 40, dan dengan banyak perkataan. Kalau seseorang itu memberitakan, dia memberitakan dengan apa? Dengan perkataan. Betul enggak? Kalau bersaksi dengan hidup kita. Tapi kalau memberitakan Injil dengan perkataan kita. Ya. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus ini, memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Saya rasa belum pernah ada KKR ya dimanapun
Dari dulu sampai sekarang saya belum pernah baca ada KKR 3.000 orang bertobat. Belum pernah saya. Kalau ada KKR 3.000 orang datang banyak. Ya. Tapi kalau 3.000 orang bertobat, ya itu luar biasa. Itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus melalui kuasa yang diberikan. Ya. Ayat 42, dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah saudara bertekun enggak dalam pengajaran? Saudara kan orang-orang percaya yang sudah dibaptis. Ya. Nah ketika saudara mendengar perkataan Rasul Petrus ini, saudara bertekun enggak dalam pengajaran? Terus dalam persekutuan. Dikatakan lagi, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti ini tidak selalu identik dengan perjamuan kudus. Makna dari perjamuan kudus adalah setiap kali kita mengikuti akan perjamuan kudus, terlibat di dalam perjamuan kudus, kita itu mengingat akan pengorbanan Tuhan. Betul? Ya, jadi ketika kita berkumpul dalam persekutuan, yang kita ingat-ingat itu pengorbanan Tuhan. Bukan nginget-inget utangku saya piro ya. Wah, saya akeh tak goleki ya. Jemaat sapa sing kira-kira sugih tak utangi. Bukan itu. Yang diingat-ingat adalah pengorbanan Tuhan. Ya, jadi memecahkan roti itu selain mengingat akan pengorbanan Tuhan, kita juga memberitakan kematian Tuhan. Jadi ternyata kematian Tuhan itu harus diberitakan sampai Tuhan datang kembali. Ya. Jadi yang diingat itu pengorbanannya, yang diberitakan kematiannya. Loh Pak, yo izin loh Pak, mosok Tuhan kita mati yuk diberitakan loh. Nah, justru lewat kematiannya itu saudara mengalami penebusan. Ya, jadi jangan gini, saudara ditebus oleh apa? Darah Yesus, salah. Saudara ditebus oleh kematian Tuhan. Dosa saudara dihapus oleh darahnya yang kudus. Itu. Ya, jadi jangan sampai kebalik-balik. Karena di dalam perjanjian lama itu ada korban penebus dosa, ada korban penghapus dosa atau korban penghapus salah. Kematiannya adalah korban penebus dosa, darahnya adalah korban penghapus dosa. Ya. Kemudian kita lihat ayat 46 ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka dibenci, salah ya Bu. Mereka apa? Disukai semua orang. Ya. Disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, kalau saudara ada dalam persekutuan, saudara jadi orang Kristen, harusnya saudara apa? Disukai oleh banyak orang. Ya toh? Jangan ketika saudara datang ke gereja atau datang ke persekutuan, orang-orang melihat saudara gini, wah ini mendingan aku nyinggir. Orang ini datang mendingan aku nyinggir. Ya. Tapi di sini dikatakan mereka apa? Disukai oleh semua orang. Saudara, saya mau katakan demi kasih Tuhan, kalau saudara berani bersaksi, memberitakan Injil sesuai dengan kasih karunia-Nya yang dipercayakan kepada saudara, maka hidup saudara adalah hidup yang jadi berkat. Hidup yang menyukakan banyak orang. Ya, yang ketiga, saudara diberi kuasa untuk melawan tipu muslihat iblis. Kita tahu ya, ketika kita bersaksi, ketika kita memberitakan Injil, apakah semua orang suka? Suka enggak? Kalau kita nih banyak orang nih, ya seperti saya, kadang saya
di tempat angkringan, di Keranggan atau di Pelampitan itu saya bersaksi, saya memberitakan Injil. Apakah semua orang yang dengar omongan saya pasti suka? Belum tentu. Betul kan? Ya enggak? Nah itu tantangannya. Nah sekarang kita diberi apa? Diberi kuasa untuk apa? Untuk melawan tipu muslihat iblis. Kita lihat dalam Yudas 1 ayat 17 sampai 20. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi untuk melawan tipu muslihat iblis, orang kadang ngecek kita ya. Banyak kalau saudara lihat di sosmed itu ya, banyak yang ejekan-ejekan, hujatan-hujatan. Terus apa kalau mereka menghujat kita terus kita pulang ke rumah bawa parani orangnya kan ya? Enggak seperti itu ya. Bagaimana kalau mereka mengejek kita, menghina Tuhan kita, merendahkan iman percaya kita? Ya berdoa. Dan di sini dikatakan dan berdoalah dalam Roh Kudus. Banyak orang Kristen seringkali lebih menekankan kepada berdoa dalam bahasa roh. Tapi di sini dikatakan berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam bahasa roh itu membangun diri masing-masing, tidak membangun jemaat. Kalau saya ada di sini, saya berdoa dalam bahasa roh, saudara tidak terbangun. Tapi kalau mari kita sama-sama berdoa dalam roh, maka kita masing-masing akan terbangun. Kalau saudara masih ragu-ragu, ya saudara baca apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus. Ya, jadi berdoa dalam bahasa roh itu untuk membangun diri sendiri. Tapi berdoa dalam Roh Kudus itu membangun kesatuan. Kita ini kan satu, ya banyak tapi satu. Doa orang benar, jadi berdoa dalam roh artinya berdoa dalam kebenaran. Karena roh itu adalah kebenaran. Dan doa orang benar, titik-titik apa? Besar kuasanya. Saudara percaya enggak? Kalau saudara itu sudah dibenarkan. Sehingga ketika saudara berdoa, doa saudara pasti berkuasa. Amin.